Pernah bayangin nggak? Kamu hidup di desa kecil, tiap panen selalu dirampok. Tapi kamu nggak punya kekuatan buat ngelawan. Kamu cuma bisa nunggu giliran buat kehilangan lagi. Nah, dari situ film Seven Samurai dimulai. Seven Samurai, karya Akira Kurosawa, dirilis pada tahun 1954 bukan sekedar film perang yang penuh aksi, tapi lebih ke cerita tentang manusia yang dipaksa bersatu karena keadaan, bukan karena mereka benar-benar sama. Dalam film ini, persatuan itu lahir karena kebutuhan untuk bertahan hidup, tapi sayangnya rapuh karena perbedaan sosial antara para petani dan samurai yang nggak benar-benar pernah hilang. Film ini dimulai dengan menceritakan petani miskin yang dirampok bandit sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa samurai. Walaupun mereka cuma bisa bayar dengan makanan, tapi terkumpullah 7 samurai yang bersedia membantu. Film dalam cerita ini berkembang dari proses perekrutan, latihan, dan perang akhir melawan bandit. Alurnya linear atau maju terus, kekuatannya ada di proses, jadi nggak cuma ada di klimaks. Sehingga para penonton itu bisa ngerasain perubahan dari takut jadi berani. Di film ini, ada 7 samurai yang punya peran berbeda-beda, seperti Kambei sebagai pemimpin bijak, Kikochiyo yang emosional dan jadi jembatan antara samurai dan petani, serta Katsushiro yang masih muda dan belajar dari pengalaman. Sementara para petani juga punya karakter sendiri yang penuh rasa takut dan kadang egois. Setiap karakter punya fungsi yang jelas untuk mendorong cerita. Ada perbedaan dan variasi karena kepribadian mereka beragam, sehingga tidak monoton. Ada perkembangan terutama pada Kikuchiyo yang awalnya kelihatan kayak orang kacau, jadi sosok yang berkorban. Dan ada perpecahan lewat konflik antara samurai dan petani yang menunjukkan bahwa mereka itu nggak benar-benar satu kelompok. Film ini ada di desa kecil di Jepang yang sederhana dan realistis dengan sawah, rumah kayu, dan kondisi miskin yang terasa nyata. Sehingga penonton bisa langsung memahami betapa rentannya kehidupan para petani terhadap ancaman bandit. Setting ini bukan sekedar latar, tapi punya fungsi penting dalam membangun suasana tegang dan penuh ketakutan, sekaligus menjadi ruang utama terjadinya konflik dan perkembangan cerita. Setting menciptakan persatuan karena mendukung tema perjuangan hidup, memiliki fungsi sebagai tempat sekaligus simbol kehidupan petani, dan menunjukkan perkembangan desa yang awalnya lemah, perlahan berubah menjadi tempat pertahanan yang lebih kuat. Jujur, waktu awal nonton film ini tuh rasanya agak bosan karena warnanya hitam putih. Tapi pencahayaan yang kontras atau cenderung low-key itu menciptakan suasana serius dan tegang. Ditambah komposisi visual yang dinamis, terutama saat adegan perang dengan hujan, lumpur, dan gerakan yang terasa kacau, tapi tetap terarah sehingga penonton ikut merasakan intensitasnya. Fungsi pencahayaan membantu membangun emosi penonton. Ada variasi saat adegan perang menjadi lebih intens secara visual. Semakin mendekati akhir, perkembangan visualnya terasa semakin berat dan penuh tekanan. Nah, yang paling aku suka di film ini tuh adalah kostum-kostumnya. Kostum dalam film ini sederhana tapi sangat bermakna, di mana samurai memakai pakaian khas yang menunjukkan status mereka, sementara petani memakai pakaian lusuh yang langsung menggambarkan kondisi sosial mereka. Dan karakter seperti Kikuchiyo memiliki tampilan yang berbeda, sehingga terlihat tidak sepenuhnya masuk ke kelompok manapun. Ada pengulangan kostum samurai yang konsisten sehingga mudah dikenali. Fungsi kostum juga untuk langsung menjelaskan perbedaan kelas tanpa perlu dialog panjang. Lalu ada fungsi simbolik yang memperkuat identitas karakter. Dan ada perbedaan visual yang menegaskan jarak antara samurai dan petani. Pas lihat cuplikan filmnya, udah ketebak lah ya ini film action. Film ini juga termasuk genre jidaigeki atau drama periode Jepang. Tetapi film ini nggak sepenuhnya ngikutin konvensi genre, karena tidak menampilkan perang sebagai sesuatu yang heroik, melainkan realistis dan penuh kehilangan. Di film ini semuanya tuh masih nyatu, karena ada samurai, musuh, dan berantem. Jadi kelihatannya ya kayak film perang pada umumnya. Tapi bedanya, film ini nggak bikin perang jadi kelihatan keren atau gagah banget. Justru ditunjukin capeknya, sedihnya, dan banyak yang harus dikorbanin.
Jadi seperti bentuknya sama tapi rasanya beda, lebih pahit dan lebih manusia banget. Setelah dipikir-pikir, film Seven Samurai ini gak membahas tentang siapa yang paling kuat dan siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang harus berkorban. Film ini pelan-pelan noyor kita buat sadar kalau kerjasama itu sering lahir bukan karena kita cocok, tapi karena kita nggak punya pilihan lain. Dan meskipun di akhir desa selamat, ada rasa kosong yang ditinggal, karena yang berjuang paling keras justru bukan yang menikmati hasilnya. Sudah selesai aja nih. Sebelum aku pergi, aku mau nanya deh, kalau kamu ada di situ, kamu mau jadi petani yang bertahan atau samurai yang berkorban? Tulis di komen di bawah ya. See you!